sekolah bakal membesar kalau gue belajar atau kerja. Mending belajar kan, soalnya gue masih sekolah. Astaga, kenapa kamu besarin sekolah? Itu kan bisa bahaya. Bahaya kenapa? Pokoknya mama minta hilangkan kekuatanmu itu. Karena cuma sekolah yang untung dalam hal itu. Astaga, ternyata mama sepelit itu ya, Ma. Gak apa-apa kali, Ma, buat anak-anak di kota kita juga kan, supaya sekolahnya bagus. Tapi ruangan yang muncul tuh random, nak. Wah, ternyata kalau aku dengerin info mama termasuk dalam belajar juga, Ma. Mama gak mau ajarin kamu lagi karena mama gak rela. Kita bakal ada ujian bahasa Inggris, lo udah belajar? Gue lupa, aduh siapa yang bisa ngajarin gue ya? Citi AI bisa bantu ajarin, bisa tanya jawab dengan mudah, dan bisa translate juga loh. Wah iya beneran gercep banget, cocok buat belajar ataupun pekerja nih. Selain itu dia juga bisa jawab pertanyaan lewat foto, jadi kalau kita kesulitan udah ada solusi kan? Belajar jadi gampang banget, bener-bener mantap buat jadi teman pintar kita, tinggal download aja 100% gratis. BTW ngapain sih lo belajar mulu? Dengan cara belajar gue bisa membesarkan sekolah, gue berjasa banget kan? Halah gak percaya gue, buktinya aja udah membesar 30%, lo cari aja ruangan baru, kalau ada berarti itu buatan gue. Sombong amat. Ih ngeselin, ruangan apa sih ini? Tiara masih nanya, ini tuh ruangan kelas kita, mewah banget kan? Lo tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Gue, karena ini semua adalah hasil karya gue dari belajar. Apaan sih Vel? Oh jangan-jangan? Iya benar, gue punya kekuatan itu, cuman perlu belajar loh. Ngelihat papan tulis aja bisa bertambah. Kenapa? Lo takut kan sama gue? Karena yang berkuasa sekarang gue, bukan lo. Syarat gue lo berhenti karena lo gak tahu kan kenapa lo dikasih kekuatan itu. Gue gak akan berhenti. Gue dikasih kekuatan ini ya karena sistem percaya sama gue lah, bukan sama lo percayanya. Kasian deh lo. Ya udah kalau gitu besarin aja, tapi jangan sampai lebih dari 80%. Gak peduli, gue bakal besarin sampai mentok, yaitu 100%. Vel, jangan keras kepala, percaya sama gue. Kamu dikeluarkan dari sekolah ya, mulai hari ini kamu angkat kaki dari sekolah ini. Loh, kenapa Bu? Saya kan gak ada salah apa-apa, nilai saya juga selalu bagus, saya selalu sopan. Pakai nanya pula, udah jelas gara-gara kamu jadi muncul tuh ruangan-ruangan aneh. Aduh, ibu jangan fitnah deh, yang muncul tuh kan kelas mewah, bukan yang aneh-aneh, Bu. Kamu lihat aja, ruangan ini aneh, masa di lorong ada toilet, udah gitu gak ada penutupnya, kalau gitu kan orang bisa ngintip. Wah, ini lorong hasil kerja keras saya kan? Feli, kamu ini bener-bener keras kepala, kamu lagi membahayakan semua orang loh. Saya nggak ngerti, 1+1 sama dengan 3. Semakin kamu gedein sekolah ini, semakin susah kita keluar. Loh, konsepnya kayak labirin gitu, Bu. Aduh, Bu, jangan mimpi deh, nggak percaya. Ma, gimana ya caranya ngebuat sekolah aku jadi lebih gede lagi? Kamu pengen banget ya? Oke, kalau gitu Mama bakal bantuin kamu. Yang bener, asik. Dari tadi kayak Ma. Syaratnya adalah kamu harus ikutin apapun perkataan Mama. Iya, Ma, terserah, aku bakal lakuin apapun itu. Pelajari buku ini, maka sekolahmu akan membesar secara drastis. Hah, apaan nih? Prot-prot kutupret. Loh, besok kamu nggak usah keluar rumah ya. Pokoknya sekolahnya skip aja. Loh, kok gitu, Ma? Itu ada peringatan loh di luar. Udah, nggak usah dipeduliin. Mama ngerahasiain sesuatu. Gue harus keluar secara diam-diam dari rumah ini, kan? Akhirnya gue berhasil masuk juga ke lingkungan sekolah. Emang ya, kekuatan dari sistem itu nggak pernah salah. Banyak yang berubah sih dari sini. Apalagi dalamnya kan, kalau gitu gue harus ngintip. 3, 2, 1. Jangan dibuka! Gue harus diatur sama donatur atau pengacau? Ya donatur lah, selain donatur dilarang mengatur kan? Harusnya Non pilih diatur sama saya aja, Non. Hah? Emang apa keuntungannya kalau saya diatur sama Bapak? Saya bakal atur Non untuk belanja, main IPD, pokoknya jalan-jalan deh. Tapi harus saya temani buat saya jaga keamanannya. Itu mah Bapak lakuin supaya Bapak nggak kerja kan? Hah, Bapak yang untung bukan saya. Jangan salah, Non juga untung, kan Non juga menikmati belanjanya. Ya untungnya sih saya nggak dapat pilihan diatur sama Bapak ya, tapi sama donatur. Dek, hah, baru berapa menit udah diatur aja gue disuruh ke sekolah. Kira-kira siapa ya donatur gue? Ada kemungkinan sih Mama. Bukan kemungkinan sih, emang udah pasti kan. Soalnya Mama suka ngasih gue duit dan Mama nggak mau gue bolos. Tapi Papa juga selalu kasih kita duit, Kak. Iya deh, tapi yang kerja kan Mama, jadi udah pasti Mama donaturnya. Ya udahlah, untung aja kalau Kakak diatur sama Mama, soalnya kan Mama pasti pengen yang terbaik buat Kakak. Kalau kamu pilih diatur sama siapa, Dek? Aku nggak dikasih pilihan dan nggak harus diatur sama siapapun, Kak. Cuman Kakak doang yang dikasih. Hah? Yang bener? Iya, beruntung deh aku, soalnya aku nggak suka diatur-atur, aku mau bebas aja. Sekarang malah banding-bandingin diri, mau buat Kakak iri kamu. Akhirnya sampai juga di sekolah. Lah, gue disuruh ganti baju, tapi ini kan seragam sekolah hari ini, gimana kalau gue ganti baju? Aduh, ada tanda serunya, berarti gue harus ganti sekarang dong. Ya udahlah, daripada gue ngelanggar aturan kan. Untung aja gue bawa baju seragam hari lain. Feli, kok kamu salah seragam sih? Kalau gitu kamu harus pulang sekarang juga. Jangan suruh saya pulang dong, Bu. Saya kan baru sampai barusan. Tapi kamu salah seragam. Aturan sekolah kita kan tidak memperbolehkan orang yang salah seragam itu tetap bersekolah. Tapi kalau saya pulang, saya bisa-bisa dimarahin sama Mama. Dan Mama itu donatur saya. Nanti bisa-bisa saya nggak dikasih uang jajan. Biarkan itu sebagai hukuman kamu, karena kamu salah seragam. Vel, ini kan seragam lo. Kalau gitu cepetan ganti supaya lo nggak dihukum kan?
Nah itu ada seragamnya. Sebenarnya mulai dari tadi pagi saya diatur sama donatur saya, Bu. Jadi dia nyuruh saya buat ganti baju itu. Kamu diatur sama donatur? Wah, kalau kayak gitu suruh donatur kamu buat nyumbang 100 juta ke sekolah ini, jadi ibu nggak akan hukum kamu. Hah, banyak banget, Bu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi, saya akan skor kamu dari sekolah ini. Jangan gitu dong, Bu. Aduh, saya aja nggak tahu siapa donatur saya. Ya udah deh, saya coba cek dulu. Oke, ibu akan tunggu kamu. Waktunya sampai besok ya. Aduh, gimana dong kalau gue pulang sekarang, kemungkinan besar gue dengar ocehan mama. Tapi harusnya mama nggak mungkin marah kan ya. Soalnya mama adalah donatur, mama yang ngatur gue. Oke, pulang. Loh, jangan pulang. Kok aneh banget mama ngelarang gue buat pulang ke rumah. Gue harus pergi ke rumah itu. Rumah itu kan yang ada di ujung jalan dan rumah itu berhantu. Oh, gue tahu. Jangan-jangan mama disekap dan diculik di sana. Dan ini cara mama buat minta tolong sama gue. Kalau gitu gue harus nolongin kan? Akhirnya gue sampai juga, tapi bulu kuduk gue merinding parah. Duh, gimana dong? Loh, itu kok ada kertas sih? Ini kan mutasi rekening yang mama, tapi transaksinya cuma 1. Tunggu. Ini pemasukan sebesar 1 kuadriliun? Banyak banget. Itu artinya selama ini mamamu itu tidak pernah bekerja. Dia adalah pengangguran. Mama pengangguran, Nek? Itu artinya donatur gue bukan mama, melainkan orang ini. Namanya bisa dengar suara hati atau suara hantu. Suara hati aja deh, soalnya kan suara hantu serem. Aku pamit dulu ya, soalnya aku mau ke sekolah nih, udah telat. Udah telat apaan sih, Dek? Ini kan hari Minggu. Kamu gimana sih mau bohongin kakak tapi nggak becus? Bukan sekolah biasa, Kak, tapi sekolah Minggu. Sekolah Minggunya juga libur, soalnya orang-orang lagi pada sibuk. Sebenarnya kamu mau ngapain sih? Aku kan mau pacaran, tapi nggak boleh sampai ketahuan kakak. Nanti bisa-bisa dilarang dan diaduin ke mama kan. Jadi harus diam-diam. Oh alah, ternyata kamu punya pacar. Ya ampun, kecil-kecil udah kayak gitu ya. Apaan sih, Kak? Aku nggak ada ngomong apa-apa. Aku nggak punya pacar kok. Kakak bisa dengar suara hati kamu. Pokoknya nggak boleh ya. Kamu nggak boleh pacaran. Aduh, gimana sih? Capek banget ngejaga-jaga kayak gini. Lagi pula nggak ada maling juga. Pak, jangan marah-marah mulu napa. Mood saya jadi swing nih gara-gara Bapak. Iya, maaf. Saya nggak akan marah lagi. Bilangnya nggak akan marah lagi, tapi nadanya masih ketus gitu. Emang ada apa sih? Cerita sama saya. Nggak ada apa-apa. Emang hidup ini aja yang kurang asem. Oh, jadi nggak mau ngasih tahu ya? Sebenarnya aku tuh kesel banget karena gaji nggak naik-naik udah 5 tahun. Seandainya anak ini bisa bilang ke mamanya. Oh alah, ternyata masalah gaji toh. Ya udah, nanti saya bakal bilangin ke mama saya bakal bujuk dia buat naikin gajinya Bapak. Yang bener, Non. Wah, Non keren banget bisa baca hati saya. Mah, kita liburan yuk. Bosan banget liburan kayak gini nggak ada kemana-mana loh. Tunggu. Kamu nggak boleh deket-deket sama mama. Loh, emangnya kenapa, Ma? Aku kan anakmu. Atau jangan-jangan mama udah tahu ya kalau aku bisa dengar isi hati seseorang. Dan mama nggak mau isi hatinya didengar. Jangan sampai nih anak tahu isi hatiku. Ya ampun, ternyata isi hati mama gitu doang. Ya udah, coba aku denger yang lebih spesifik lagi. Aduh, kapan sih nih anak pergi? Aku sama sekali nggak mau isi hatiku didengar sama dia. Mama kenapa sih, Ma? Kayak mencurigakan gitu dah. Kalau gitu aku ngambek, aku nggak mau lagi sama mama. Jadi kan nanti pulang sekolah main ke rumah gue. Maaf, Vel, gue baru tahu kalau sebenarnya rumah lo yang sekarang itu adalah zona merah. Zona merah? Maksudnya apa? Kayak tempat terlarang aja, aneh deh lo. Sekarang semua orang dilarang datang ke rumah lo. Katanya tiap mereka lewat itu ada bau bangkai. Jadi mereka pada terganggu deh. Lo ngomong kayak gitu emangnya lo pernah ngebuktiin sendiri? Enggak sih, gue udah gak pernah lewat rumah lo selama 1 minggu. Tapi warga yang bilang itu sebanyak 1000 orang, makanya gue percaya. Kalau gitu, banyak dong pahala gue, soalnya banyak yang ngomongin. Sebenarnya sih gue udah pengen mengakhiri hubungan persahabatan sama si Feli ini. Tapi gimana cara ngomongnya? Ya udah, kalau lo mau putus persahabatan sama gue juga nggak maksa lo temenan sama gue. Bye. Kok dia bisa tahu isi hati gue sih? Aneh banget. Pasti gara-gara gosip itu beredar, jalanan rumah gue jadi sepi kayak gini. Misi kamu. Kenapa Ma buru-buru kayak gitu? Mama ada urusan penting, tapi kamu nggak boleh masuk ke dalam rumah ya sampai nanti Mama balik lagi ke sini. Lah kenapa, Ma? Terus gimana caranya aku mau istirahat? Aku kan baru pulang sekolah. Udah Mama nggak ada waktu lagi nih, sangat terdesak. Tunggu. Ih, gimana sih? Hello, kalau gue nggak boleh masuk ke dalam rumah, terus gimana caranya gue mau istirahat? Apa gue harus ke rumah Keisha ya? Tapi nggak mungkin soalnya gue baru putus persahabatan sama dia. Loh, kok kayak ada yang ngebuka dari dalam, padahal kan kuncinya masih ada di kantong gue. Jangan-jangan ada orang lain lagi. Oke, gue harus buka. Sebenarnya ada apa sih di dalam dan kenapa Mama ngelarang gue? 3, 2, 1.
Satu. Jumlah keluarga. Kenapa ini jadi terdeteksi, Mah? Supaya sistem bisa eliminasi orang tertentu buat dibuang. Menurut aku sih masih ada maksud tersembunyi lainnya. Kalau Mama 3. Iya, Mama seneng banget karena jumlah keluarga Mama cuma 3. Yaitu Mama, Papa, dan kamu. Kok seneng? Itu kan dikit. Yang penting bukan dapat 1. Karena siapapun yang dapat 1 harus metong. Yang bener, Mah. Ya ampun, aku belum siap. Kita kan sekeluarga, jadi udah pasti jumlah keluarganya sama. Siapapun yang kita anggap keluarga bakal masuk ke jumlah keluarga kan. Kalau punya aku, masih belum bisa muncul, Mah. Nggak penting, kamu boleh lihat jumlah keluarga siapapun, tapi jangan punya kamu ya. Mama kok kayak gitu? Aku jadi curiga loh. Gue adalah murid terkaya di sekolah ini dan banyak yang sayang sama gue. Lihat aja nih, bahkan gue dipilih sebagai model. Hah? Jumlah keluarga Tiara? Kalau lo nggak percaya, lihat aja nih fotonya. Ini lo? Iya dong, secara gue dibiayain sama orang tua gue buat ngerintis jadi model. Walah, ternyata pewaris. Tapi bukannya ini AI ya? Apaan sih? Iya, ini pakai Dreamina kan? Tinggal masukin foto outfit dan wajahnya, terus tulis prompt kayak gini. Udah jadi, praktis kan? Kok ketawa? Gue barusan bongkar rahasia lo loh. Kasian deh lo, padahal gue memang punya foto barang-barang branded juga. Ini kan juga dari Dreamina. Kenapa sih lo pengen banget jatuhin dan hancurin hidup gue? Kesha, tunggu dulu. Gue mau lihat jumlah keluarga lo. 15? Iya, gue punya banyak keluarga di kota ini. Emang kenapa, Vel? Gue heran aja, gue bisa ngeliat jumlah keluarga orang lain, tapi punya gue bahkan gak bisa. Oh alah, itu gampang, lo tinggal sebutin mantra ini aja. Oke, tot, brut, tot. Gimana, Vel? Jumlah keluarga lo pasti banyak kan? Soalnya lo kan terkenal di sekolah ini. Loh, kok cuma 1? Kok aneh sih, Vel? Bener-bener gak masuk akal. Kalau gitu kita lapor aja sama Bu Guru ya. Soalnya gue panik takut terjadi sesuatu sama lo. Aduh, mampus gue. Feli, ibu dapat laporan kalau jumlah keluarga kamu itu 1. Enggak kok, Bu. Aduh, Keisha ember banget sih mulutnya. Jumlah keluarga saya 3. Aduh, kamu itu gak usah ngeles deh. Saya tuh punya bukti. Orang saya tahu dari teman kamu sendiri. Bestie kamu kan gak mungkin bohong. Emang bener kok, Bu. Jumlah keluarga Feli 1, jadi dia harus metong. Tiara, lo kenapa dendam banget sih sama gue? Lo lupa apa yang lo lakuin sama gue? Padahal lo duluan. Ya udah, Feli, coba kamu jelasin dulu. Udahlah, nggak usah ada penjelasan lagi. Memang udah pasti, Bu, hukum aja dia. Saya jadi setuju sama Tiara. Saya kan belum selesai ngomong. Jumlah keluarga ibu, pantes saja ibu galak banget. Tiara kali yang jumlah keluarganya 1. Bohong dia, bohong. Lo ya yang bohong, bukan gue. Lo lupa ya sama privilege gue. Nih, kalau lo nggak percaya gue tunjukin aja. Ada beberapa foto, jadi mustahil gue bohong. Ini mah masih pakai Dreamina, lo mau bohongin kita semua ya. Untuk sementara ibu lebih percaya sama Tiara karena dia vibes-nya old money gitu. Tapi kalian berdua tetap ibu hukum buat nginep di sekolah ini semalaman. Hailey, aku kasih tahu kamu ya kalau cuma bisa ada 1 orang yang punya jumlah keluarga 1. Lo mau nolongin gue? Bohong nggak? Enggak, aku tuh yakin banget kalau Tiara adalah orang yang punya jumlah keluarga 1. Aku kasih tahu caranya deh, tapi kalau lo suruh gue jadi babu lo, gue nggak mau. Syaratnya kamu janji dong buat jadi keluarga aku selamanya. Oke, gue janji. Oke, cara untuk mengungkap kebohongan Tiara ada di buku ini. Buku? Bukannya harus di depan Bu Guru saat kamu jadi pahlawan nanti. Apaan sih, banyak banget aturannya, sok misterius. Sekarang saya bakal umumkan siapa yang bakal metong di sesi kali ini. Tunggu Bu, kan belum kebukti jumlah keluarga satunya siapa. Kamu kan? Saya punya bukti kalau bukan saya, jawabannya ada di buku ini. Kita baca sama-sama ya, sebenarnya apa sih ada di dalam buku ini? Loh,